Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jurnal 9 Update pukul 14 waktu Indonesia Barat kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Tretmoko Asis Pratama. Pemirsa, surga di telapak kaki ibu. Itu yang menjadi alasan ratusan siswa MTS di Sidoarjo dan Sumeneb membasuh kaki ibu mereka sebagai wujud kepatuhan mereka yang menginginkan masuk surga. Para siswa di Sidoarjo juga melakukan bakti sosial kepada ibu-ibu lansia maupun janda yang ada di sekitar sekolah setempat. Di Madura, aksi para siswa membuat air mata sang ibu menetes. Suasana haru menyelimuti Indonesia ketika Hari Ibu. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan anak untuk berterima kasih kepada ibu mereka. Banyak cucuran air mata yang menetes dari mata sang ibu di hari ini. Meski setiap hari adalah milik ibu, namun di Hari Ibu ini sangatlah spesial. Semua orang merayakan hari istimewa seorang ibu. Ratusan siswa dan siswi di Wonoayu melakukan aksi sungkem dan mencuci kaki ibunya. Anak-anak juga memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan. Rivaldi Kurniawan, salah satu siswa, mengatakan, aksi ini adalah bentuk kasih sayang seorang anak kepada ibunya yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawatnya dari kecil hingga sekarang. Sayang pada saya saya dari kecil sampai besar. Ya, kalau saya pribadi ingin anak yang solehah, ya mempunyai pendidikan yang cukup, yang bisa bermanfaat bagi orang tua dan juga sebagai usaha. Selain melakukan aksi sungkem dan mencium kaki ibu, ratusan siswa dan siswi juga memberikan bingkisan berupa sembako kepada ibunya. Tak hanya itu, mereka juga memberikan sembako kepada ibu-ibu lansia dan janda yang ada di sekitar sekolah. Hal ini sebagai pengingat bahwa semua ibu sangat istimewa, sehingga kebahagiaan mereka sangatlah penting. Bukan hanya di Sidoarjo, di Sumeneb, Madura, ratusan siswa juga membasuh kaki ibu mereka. Selain itu, para siswa juga meminum air basuhan kaki ibunya dan senantiasa berharap berkah dari ibu yang telah 9 bulan mengandung, bertaruh nyawa melahirkan hingga tak kenal lelah mendidik setiap hari agar bisa menjadi anak yang berbakti. Mencium tangan orang tua. Sama apa? Sama mencuci kaki. Kenapa, Dek? Untuk meminta restu dan ampunan dari orang tua. Kenapa emangnya? Karena sekarang kita sudah banyak salah sama Nggak salah ya. Nah, terus kedepannya gimana nih harapannya setelah melakukan aksi ini? Aksi ratusan siswa ini sontak membuat suasana haru dan membuat para ibu menangis. Ibu Najwa Hasanatin berharap anaknya kelak bisa menjadi anak yang soleha, berbakti pada orang tua, berpendidikan cukup, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Sekali karena kita sebagai orang tua juga menginginkan anak kita mempunyai akhlak yang baik, tidak selalu mementingkan pendidikan, tapi yang paling terpenting adalah akhlak, terutama akhlak pada orang tua, pada agama, dan kepada masyarakat. Dengan aksi ini gimana? Bangga atau? Dari Sidoarjo dan Sumeneb, Madura, Rohid Khan Muhammad Hariri melaporkan. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu.
Demikian Jurnal 9 Update 14, saya Boko Asis Pratama dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bersama kami memperingati Hari Ibu yang jatuh pada hari ini. Kader PPA sekota membagi 1.000 pada pengendara yang melintas di Jalan Pangeran Sudirman. Perempuan yang pada umumnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini berdiri berjajar di pinggir jalan sambil bernyanyi dan berorasi. Dalam orasinya mereka menyatakan sikap untuk menolak dan mengakhiri segala tindakan perbuatan KDRT serta pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Selain kader pelayanan perempuan anak, aksi simpatik ini juga diikuti oleh perwakilan mahasiswi serta Fatayat Nahdlatul Ulama. Pemberian bunga yang dikhususkan kepada kaum perempuan ini memiliki maksud sebagai bentuk cinta kasih layaknya seorang ibu kepada anaknya. Selain itu, mereka juga berharap kepada pemerintah tentang ikut dilibatkannya kaum perempuan dalam pembangunan di Kota Kediri. Dan PPA Sekota Kediri juga Satgas PPA Kota Kediri dalam memperingati Hari Ibu yang ke-88 ini, kita dengan membagi-bagikan bunga 1.000 bunga mawar, khususnya kita berikan kepada perempuan Indonesia. Makna dari pemberian bunganya apa? Itu adalah simbol kasih sayang kita sebagai gimana, kita tidak bisa kalau disuruh mengatakan ibu itu harus bagaimana, kita tidak bisa, hanya dengan cara ini kita itu sebagai. Sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Panglima Sudirman Kediri ini menyambut positif kegiatan ini. Dari 1.000 bunga mawar yang dibagikan, semua pengendara mau menerima. Setelah berorasi dan bernyanyi, 200 kader PPA sekota Kediri ini kemudian membubarkan diri. Dari Kediri, Jawa Timur, Bagus Jatikusumo melaporkan. Menjadi seorang pekerja kasar tentu tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Seorang ibu rumah tangga di Jember rela menjalani pekerjaannya sebagai tukang bengkel khusus roda dan penambal ban sejak 20 tahun terakhir untuk menghidupi 3 anaknya setelah sang suami meninggal dunia. Setiap hari sosok ibu yang satu ini bergelut dengan jelaga dan oli bekas dan hingga kini sukses membesarkan 3 buah hatinya. Terlihat di stand bengkelnya yang sempit di kawasan Jalan Hos Cokro Aminoto, Ibu Rodiah, wanita parubaya berusia 55 tahun sehari-hari bekerja. Di bengkelnya ini terlihat juga menjual berbagai peralatan sepeda angin yang merupakan peninggalan sang suami yang telah meninggal dunia. Selain menjual peralatan sepeda, Ibu Rodiah juga memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki wanita lain, yakni memasang jari-jari roda sepeda angin maupun motor. Keahliannya diperoleh sejak tahun 1995 silam dan hingga kini digeluti sebagai profesi utama setelah suami meninggal dunia dan menjadi tulang punggung keluarga. Meski usianya sudah tidak lagi muda, namun tangan-tangan kokohnya cukup terampil memasang dan merangkai jari-jari roda hingga presisi dan seimbang. Selain memasang jari roda, dirinya pun juga cukup mahir menambal ban motor yang bocor. Ini kapan mulai belajar? Mulai belajar tahun 95. Kenapa kok harus? Bantu bapaknya, bantu suami. Terus suami kemana itu? Suami sudah meninggal. Jadi ini meneruskan pekerjaan suami ya. Ibu punya anak berapa ini? 3. Terus apa Bu? Kesehariannya ya kerjanya seperti apa? Kerjanya seperti apa kesehariannya? Ya itu nambah-nambah, masang pelong, ya itu bensin, jual bensin. Dalam sehari, Ibu Rodiah berjualan dan melayani pasang jari roda maupun tambal ban. Ibu Rodiah dalam sehari menghasilkan penghasilan kotor uang sekitar Rp300.000. Uang tersebut cukup untuk melanjutkan usaha bengkel warisan suami dan menghidupi keluarganya. Alhamdulillah,
Tidak sedikit pengendara yang memanfaatkan jasanya. Perempuan biasanya kan seorang laki-laki. Adik sendiri bisa nggak kira-kira menjadi pekerja? Ya kalau saya belum nggak bisa untuk mengerjakan manajer. Menjadi seorang pekerja kasar tentu tak pernah dibayangkan oleh siapapun, termasuk Ibu Rodiah. Namun ia ikhlas menjalani pekerjaan itu demi membesarkan buah hatinya sepeninggal sang suami. Meski ketiga anaknya kini telah dewasa dan sukses, namun Ibu Rodiah bertekad akan terus menekuni profesi ini hingga akhir hayatnya. Dari Jember, Jawa Timur, Ahmad Fawaid melaporkan. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak dan membesarkan buah hatinya. Di Lumajang, Jawa Timur, ibu-ibu lansia rela menjadi penambang batu karena ia ingin membuat hidupnya keluarganya serba berkecukupan. Di bawah terik matahari, ibu-ibu ini rela tangannya penuh luka demi anak-anaknya. Berada di bawah terik matahari tepi aliran Sungai Mujur, Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh, Lumajang, sejumlah ibu-ibu yang sudah lanjut usia mencari rezeki menjadi penambang batu lahar Gunung Semeru. Sebelum batu-batu dipecahkan, para ibu ini harus mengumpulkan batu yang berada di aliran sungai lahar Semeru untuk dibawa ke dekat gubuk masing-masing. Sesudah batu terkumpul banyak, para ibu-ibu hebat ini memulai kerjanya dengan cara memecah batu seukuran bola tenis. Batu tersebut dipecahkan menjadi potongan batu kecil. Dengan sepenuh tenaga, ibu-ibu ini memecah batu dengan menggunakan martil seberat 2 kg lebih. Namun meskipun mereka bekerja setiap hari di bawah terik matahari, para ibu ini mengaku tidak bisa langsung mendapatkan rupiah dari memecah batu, karena mereka harus mengumpulkan pecahan batu hingga cukup 1 truk. Para penambang mengaku dalam kurun waktu lebih dari 2 minggu, mereka baru bisa menjual potongan batu dengan harga Rp280.000 dalam 1 truknya. Ketika memperoleh penjualan hasil dari menambang batu, para penambang mengaku senang. Soalnya disambi-sambi. Oh gitu. Disambi-sambi. Sedang kerja di rumah. Kenapa Mbah kok memilih kerja menjadi penambang batu? Kok enggak kerja di rumah aja Mbah? Kesepian di rumah. Kadang buru-buru bandur, matun gitu. Jadi kalau nggak ada kerjaan di rumah, Mbah nambang Kesini, batu. Ya ke sini. Wonten sedoso menawa kula. Sedoso ta. Napa kok nambang watu nih mboten nyambut damel liyane. Nggih nek enten kolan nggih ngoli, Mas. Nek watu niki damel samben, nek enten kengken ngoli ngoten lho, Mas. Meskipun hasil dari menjadi penambang batu tak sebesar yang diharapkan, namun semangat kerja para ibu lansia ini patut untuk ditiru. Karena selalu ada jalan bagi mereka yang ingin mencari rezeki yang halal. Pengorbanan ibu-ibu penambang batu ini sebenarnya tak mampu dinilai dengan apapun. Peluh keringatnya mengalir demi menjaga denyut nadi anak-anaknya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Ardianto melaporkan. Jurnal utama spesial Hari Ibu akan kami hadirkan sesaat lagi dan tetaplah bersama kami di Jurnal 9 Petang. Desember merupakan hari yang penting yang diperingati setiap 1 tahun sekali, yakni peringatan Hari Ibu. Namun tidak semua orang beruntung memiliki dan menyayangi sosok ibu kandung. Ada di antara kita juga memilih sosok ibu asuh yang tidak kalah sayangnya seperti sosok ibu kandung. Dan selengkapnya untuk Anda. Pada Kongres Perempuan ketiga tahun 1938 di Bandung, 22 Desember resmi ditetapkan sebagai Hari Ibu. Di Hari Ibu, suasana Indonesia menjadi haru karena hampir semua anak-anak se-Indonesia ikut memperingati Hari Ibu untuk menunjukkan keistimewaan bagaimana seorang ibu. Fokus kita ketika Hari Ibu biasanya tertuju pada ibu kandung kita.
Namun sebenarnya ada juga sosok ibu yang peranannya tak kalah penting dengan seorang ibu kandung. Ia adalah seorang ibu asuh. Sosok ibu asuh memang sudah tak asing lagi, terutama di kawasan perkotaan, di mana masyarakatnya mayoritas urban. Para orang tua yang tidak bisa menjaga anak-anaknya 24 jam seringkali meminta bantuan seorang ibu asuh untuk menggantikan tugasnya, sementara ia bekerja hingga sore atau bahkan malam hari. Namun selain itu, ada juga sosok ibu yang tak mungkin bisa dilupakan jasanya. Mereka adalah ibu yang mengasuh anak-anak di panti asuhan. Meski tak mengenal sebelumnya, seorang ibu asuh di panti asuhan dengan tulus membesarkan anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Mereka ditinggalkan oleh orang tuanya atau anak-anak yang dititipkan ke panti asuhan karena keterbatasan ekonomi. Ibu asuh, engkau mungkin bukan yang melahirkan, tetapi engkaulah yang selalu ada untuk anak-anak di panti asuhan. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, engkau selalu menyiapkannya. Engkau mencurahkan kasih sayangmu tanpa batas, dan kau juga yang merawatnya ketika sakit. Engkau adalah madrasah pertama anak-anak masa depan bangsa ini. Ibu asuh, kaulah sosok yang luar biasa. Bukan hanya untuk ibu kandung saja sebuah ketaatan seorang anak. Kepada ibu asuh pun seorang anak diwajibkan untuk patuh. Dari kisah kepatuhan dan bakti sang penghuni langit, Uwais Al-Qarni kepada ibunya, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang peranan kedua orang tua. Kemudian Rasul menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, seberapa besar bakti kita terhadap orang tua, terutama seorang ibu, menjadi ukuran surga dan neraka kita. Ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakanmu di dunia dan juga di akhirat. Tim Liputan TV9 melaporkan. Pada Hari Ibu ini ada yang tidak boleh dilupakan, yakni ibu asuh. Beliau memiliki peran penting dalam mengasuh dan mendidik anak asuh layaknya anak sendiri, sebab sudah mendapatkan penyerahan tanggung jawab dari orang tuanya. Maka dari itu seorang anak juga wajib mematuhi perintah dan berbakti kepadanya seperti kepada orang tuanya sendiri. Istilah ibu asuh tidak hanya ada saat ini saja, melainkan sejak zaman Rasulullah juga sudah ada. Bahkan Rasulullah semasa kecilnya hingga berumur 4 tahun diasuh oleh ibu asuh bernama Halimatus Sa'diyah. Pada saat ini seorang anak tidak bisa terlepas jasa dan peran dari ibu asuh. Orang tua menyerahkan anak pada ibu asuh dengan alasan sibuk kerja. Anak biasanya dipercayakan di pondok pesantren, panti asuhan, ataupun di tempat kos. Menurut Ketua PC Muslimat Jombang yang juga menjabat Wakil Bupati Jombang Haja Munjidah Wahab, peran ibu asuh tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab peran tanggung jawab mengasuh dan mendidik sama dengan orang tua kandungnya. Ibu asuh memiliki tanggung jawab besar, sebab telah mendapat mandat atau penyerahan tanggung jawab dari orang tua. Orang tua telah menitipkan anaknya secara penuh kepada sosok ibu asuh, sehingga ibu asuh wajib mendidiknya layaknya seperti anak kandung sendiri, sehingga sosok ibu asuh wajib mendidik layaknya anak kandung sendiri, sehingga seorang anak wajib mentaati dan berbakti seperti pada orang tuanya sendiri. Dalam sebuah institusi seperti pondok pesantren, sebagai ibu asuh dalam mendidik santrinya, maka perlu dibentuk kepengurusan dengan pembagian pekerjaan dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan pada santri. Ya, jadi kalau sebagai orang ibu asuh itu harus dia sudah bertindak dan memberikan satu tindakan yang harus sesuai dengan orang tuanya sendiri, karena orang tuanya anak ini sudah menyerahkan mandat kepada ibu asuh. Jadi anak sendiri harus taat kepada ibu asuhnya. Ibu asuh pun juga harus sayang seperti anak sendiri, karena dia sudah mendapatkan amanah itu tadi. Ya, kalau memang ya memperlakukan ibu asuh itu seperti orang tua sendiri.
Jadi di dalam dia untuk sehari-hariannya pun juga harus betul-betul ibu asuh ini pun juga memperhatikan pada anak asuhnya. Dan anak asuh pun juga harus hormat pada ibu asuh ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Ahmad Kamaludin melaporkan. Dalam pengasuhan anak kandung dan anak asuh, peran seorang ibu sangat penting terhadap perkembangan seorang anak. Meski pola asuhnya berbeda, namun kasih sayang seorang ibu selalu menyertai anak-anaknya. Menurut pakar psikologi di Universitas Airlangga Surabaya, Listiati Setio Palupi, emosional seorang ibu akan mempengaruhi perkembangan seorang anak. Dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Saya Desi Wahyu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pakar Psikologi Anak Universitas Airlangga Surabaya Listiati Setio Palupi mengatakan, ada perbedaan bagi seorang ibu kandung dan ibu asuh dalam mengasuh anak-anaknya. Dikarenakan emosional seorang ibu kandung sangat kuat dalam memengaruhi perkembangan karakter seorang anak jika dibandingkan dengan seorang ibu asuh. Meski perhatian seorang ibu kandung dan ibu asuh berbeda, menurut Listiati bukan berarti ada perbedaan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kasih sayang seorang ibu, baik ibu asuh maupun ibu kandung, selalu ada untuk anak-anaknya. Tentu akan ada perbedaan antara ibu kandung dengan ibu asuh dalam hal mengasuh anak. Tentu hal ini kemudian ketika cara mengasuh dan pola asuhnya itu berbeda, kemungkinan ya akan mempengaruhi bagaimana anak itu berkembang ke depannya. Ya, mungkin bisa mempengaruhi kemampuan kognisinya atau kemampuan emosinya. Nah, hal-hal itu tentu akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Lebih lanjut, Listia juga menambahkan bahwa dalam mengasuh anak, baik diasuh oleh ibu kandung maupun ibu asuh, harus selaras dalam memberikan kasih sayang. Dikarenakan peranan seorang ibu sangat dibutuhkan bagi seorang anak, guna mencetak karakter pribadi yang baik. Kalau peran ibu memang memberikan peran yang cukup signifikan terhadap perkembangan anak ya. Nah, namun bagaimana karakter anak itu terbentuk dipengaruhi oleh salah satunya pengasuhan. Ya, tergantung bagaimana ibu itu mengasuh. Nah, selain pengasuhan itu juga ada faktor-faktor yang lain. Nah, ketika pengasuhan dan faktor-faktor yang lain ini harmoni atau selaras, maka karakter anak pun akan selaras dengan pola pengasuhan dan faktor-faktor lainnya. Misal begini, ketika di rumah dididik untuk disiplin, ya, namun kemudian misalnya di sekolahnya misalnya tidak permisif, tidak disiplin misalnya, maka karakter anak ini mungkin akan tidak disiplin sepenuhnya karena ada pengaruh dari lingkungan di sekitar. Kesabaran seorang ibu asuh mewarnai dalam kehidupan anak-anaknya. Meski sebagai seorang ibu asuh, namun lambat laun juga akan tercetak anak-anak yang menjadi individu yang matang secara sosial. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan.